Jadi kita mulai jalankan softwarenya. Nah, jadi udah muncul seperti ini. Ini banyak pilihan di sini. Pastilah mula-mula kita create new program lah ini. Lalu Gilio itu ada yang inputnya dan outputnya seperti ini, dia sedikit ini. Nah, kalau yang ini power supply ini, yang ini input output ini. Nah, ada yang begini modelnya, nggak ada layarnya. Ada yang begini dia ada layarnya, ada keypadnya seperti ini ada keypadnya, dan ini banyak saluran input output. Nah, ada yang begini dia. Nah, kebetulan yang ada di lab itu yang ini. Nah, ini sama dengan yang ini 124 volt. Jadi yang ini yang kita ambil yang ada di lab ini sekarang. Kita pilih misalnya ini. Ini artinya power supply untuk relay itu 12 volt. Kemudian ada 4 apalah kepanjangannya ini aku lupa, ini adalah 4 semacam saluran inputnya lah ini. Kemudian tegangan yang masuk analog itu 0 sampai 10 volt. Lalu ada 4 relaynya. Kemudian ada screen keyboardnya, ada clock keyboardnya. Nah, lalu ini bahasa di dalamnya, dan ini jenisnya yang kita pakai. Oke, next. Nah, kemudian ini permintaan dia ini pun masih ada beberapa macam lagi. Sebenarnya ini ada banyak di sini. Nah, kemudian ini ada mode programming. Mode programming yang macam begini, ini mode programming namanya ladder diagram. Inilah pemrograman diagram tangga PLC dari zaman dulu. Nah, yang ini model baru. Nah, sebenarnya sama. Cuman ya orang sudah mulai berpikir objek gitu. Tidak nampak saklar-saklarnya, dia objeknya. Tapi sama saja. Nah, muncullah begini. Nah, kemudian kalau ada input adalah output, kan begitu. Nah, ini ini input ini. Jadi inputnya ada I1, I2, I3 sampai IE. Nah, kemudian ini sejenis output ini. Nah, ini motor ini. Ini semacam output juga, tapi bisa pilih ini jenisnya Q-nya itu nanti flip-flop di register latch gitu. Nah, ini bisa pilih timer, ini bisa pilih jadi counter. Ini pokoknya ini menu-menu ini semua ini bisa kita pilih dipakaikan ke tempat yang kita mau pakai. Sekarang yang gampang dulu lah. Ini I1. Ini boleh di sini kita bikin. Nah. Kemudian input 2. Mau juga kadang-kadang ini. Tidak nyambung dia. Kemudian I3. Kita anggaplah begini sambungannya. Supaya cantik dia. Ini ada wire-nya dari sini. Ini ada wire-nya. Ini ada wire-nya. Kemudian kita anggap aja lah. Cuman ada 2 saklar seri. Artinya kontak dulu ini, baru kontak ini. Nah, baru yang ini coil. Coil ini boleh lampu. Nah, beginilah. Nah, udah. Nah, sekarang ini artinya kalau input 3 kontak, Q ini hidup. Nah, tapi kalau ini hidup, ini enggak, ini enggak. Jadi kalau kita hitung ini seperti apa namanya?
and or itu gampang-gampangnya. Nah, sekarang kita simulasikan lah ini. Ini ada simulator di sini. Run. Kemudian ini kan udah ada ini merah ini. Ini merah ini. Artinya apa? Arus listrik sekarang berjalan kemari. Mau dikontakkan kemari. Nah, kontakkan. Nah sekarang ini jalur ini kemari terus. Ini sekarang sudah hidup ini. Merah dia. Nah kalau ini matikan, mati lagi dia. Nah kemudian ini sebenarnya bisa diganti dengan ini. Kalau tadinya sebelum simulator dijalankan. Nah sekarang kalau ini udah kontak, ini belum nyala. Nah, ini kontak, ini nyala. Artinya yang dua ini seri paralel dengan ini. Tapi kontak pun ini ya sama saja. Nah, karena ini seri dan paralel. Pekerjaannya cuma seperti ini. Bedanya pemakaiannya dia pakai PLC dan outputnya ini mungkin motor DC lah, entah apa kayak gitu. Seperti yang aku bilang tadi, ini sebenarnya bisa diganti ini ke sekarang run lagi. Udah. Nah ini kan yang kita pakai ini sekarang I1, I2, I3. Yang lainnya enggak. Ini yang kita pakai sekarang Q1. Nah sekarang nggak usah tombol di sana, tekan tombol di sini. Kontak dia. Nah, nyala ini. Nah, maksudnya Q1 inilah dia. Nah sekarang kalau kita matikan lagi ini, mati dia, aturannya mati dia kan gitu. Kenapa nggak mati? Karena ini latch. Simbol ini simbol latch namanya. Nah kemudian ini kalau ini kita tekan kembali seperti ini. Kenapa? Kalau dalam bahasa kita di digital itu istilahnya toggle. Nah, tukar posisi. Nah ini simulasikan seperti ini. Artinya dikerjakan pada bendanya. Nah, kemudian ini simpan filenya. Program ini dikirim ke Zelio-nya atau ke PLC-nya. Dikirim dia supaya lengket di PLC itu tadi sama seperti kita ngirim ke Arduino. Contoh program. Nah, contoh program yang nomor 1 pastilah yang paling gampang, ya kan? Kita lihat, tengok dulu. Nah, inilah dia. Samanya seperti yang kubikin tadi. Cuman dia banyak tombol-tombolnya. Kenapa? Ya, karena kemungkinannya pemakaiannya di rumah kaca gitu. Ada motornya 2, karena jendela ada 2. Kemudian kalau jendela 2, sensornya kan otomatis 4. Satu nutup atas, satu nutup bawah. Jendela 1. Satu nutup atas, satu nutup bawah. Jendela 2, begitulah dia. Nah udah. Lalu ini kita jalankanlah simulator ini untuk melihat bagaimana dia bekerja. Tapi sebelum kita jalankan, ini bisa kita pilih-pilih nih. Kalau model Zelio, beginilah dia. Nah, bisa di-enter dari keypad ini begini caranya. Kalau diagram tangga seperti yang ini. Nah, begitu. Bisa pilih. Nah, kemudian jalankan simulator. Nah, jalankan simulator ini kan karena sudah kita minta. Tadi datanglah dia, ya kan. Ini dia. Nah, ini outputnya. Udah. Nanti
Walaupun sini outputnya lampu, ya nggak mesti ini lampu. Bisa dinamo, ya kan, motor DC, dinamo maksud saya motor tenaga, motor listrik itu untuk generator. Nah, terserahlah. Lalu ini ada, kita lihat ini ada timer ini. Ini timer, ini timer, ini timer, ini timer. Jadi kita kan nggak tahu ini timer ini berapa lama dia buat di program sebenarnya di sini. Tapi biasanya dilihat. Tapi sekarang kita mainkan aja dulu lah. Run. Nah, begitu mula-mula di run, kita lihat Q2 hidup. Nah, tadi itu yang kita pakai tadi inilah dia. Motor itu yang ini. Buka tutup. Sensornya ini ada satu di sini, ada satu di sini. Sebenarnya tujuannya apa? Memastikan bahwa jendela ini kontak ke atas atau kontak ke bawah. Kalau belum kontak, dorong terus. Sampai kontak, mati. Dan ini bisa dikirimkan ke I1, ini ke I2. Kan ini baru satu pintu. Kan jendelanya sebelah sana ada satu lagi. Berarti sana dibuat I3, I4, nah kayak gitu. Nah, kemudian ada jamnya. Makanya nggak bisa-bisa tadi jalan kita bikin. Orang dia bikin jamnya mulai dari jam 9 malam sampai jam 7 pagi. Begitu kita klik, tengoknya jam, nggak cocok, nggak mau dia. Lalu ada temperatur. Kalau temperatur turun sekian, ini temperatur ini masuk dari A kecil dan A besar tadi. Kan ada analog input tadi A huruf kecil dan A huruf besar. Ini dari nilai temperatur dia. Berapa temperatur sekarang? Nah, kalau temperaturnya tidak sesuai, suruh buka pun nggak mau dia. Pula lah dingin di dalam ruangan, buka lagi jendela. Begitu. Atau panas di dalam ruangan, suruh tutup jendela. Nah, itulah urusannya dari I1, I2. Nah, kemudian ada, kalau kita lihat gambar tadi, inilah dia. Ini non katanya berarti lewat jam 12 siang ini. Ini kontak kalau temperatur lebih 10 derajat. Temperatur kan belum lebih. Nah. Kemudian fans ini itu saklar-saklarnya itunya maksudnya. Nah, ini simbolnya. Kemudian ini siang, ini dari pagi maksudnya. Temperatur lebih 25 derajat. Nah, ini ada timernya menunjukkan hari. Ini ada timernya menunjukkan siang. Ini ada timernya hari. Dan ini mengikuti. Inilah gambar jelionya dari yang barusan kita lihat itu tadi. Nah, yang ini ya. Kan sama kan? Nah. Cuman waktu kita jalankan dia di sini, tidak mau dia jalan, kenapa? Karena timer-timer ini dan temperatur. Nah, inilah yang IB, IC, kemudian A, ini nilainya ini. Nah, dari sensor analog gitu. Nah, kalau I-nya huruf besar, ini lepas ini. Kontaknya lepas dia gitu. Kalau I-nya kecil, dia kontak dia gitu. Dia apa namanya itu ya? Normally close. Normally close dia I kecil, kontak. Tapi kalau dia normally open, misalnya A ini, A besar dia. A kecil ini A kecil. Ini A besar. Nah, jadi kalau kita buat program, kontakkan dia huruf A, maka dia jadi A kecil. Ini normally close, normally open. Nah. Cuman kalau kayak gini, kita kontak-kontakkan pun ini sekarang, ya nggak ada lah reaksinya apa-apa. Kenapa? Simulator belum jalan. Tapi begitu jalan simulator, dia lihat timer ini semua sama nilai-nilai temperatur itu. Dia langsung berada pada posisi standby seperti ini. Nah, Q1 lah yang Q2 lah yang bekerja sekarang. Nyala motornya untuk memastikan ini. Nah, mau dia kan? Nah, kenapa? Ya karena dia masih bekerja menurut timernya. Tapi kalau mau matikan bisa. Kenapa? Ini saluran emergensi. Nah, apa yang terjadi di sini? Matikan. Oh, matikan dia, mati dia.
Bisa dipaksa gitu, ini namanya emergency stop. Tapi sebenarnya yang ini hanya dimatikan secara manual. Yang ini yang bekerja otomatis.